Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang sudah dapat berkumpul di tempat yang sangat spesial ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita masih diberikan kesehatan, penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang baik hingga saat ini, sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara yang sangat besar ini dalam rangka seminar yang berjudul "Mengapa sih harus pilih agroteknologi atau pertanian?". Di sini saya hanya ingin menjelaskan atau memaparkan atau menceritakan tentang materi tersebut, kurang lebih sekitar 10 menit saja. Jadi mohon didengarkan ya para hadirin sekalian. Untuk itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Reno Dian Pangestu dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Angkatan 2019, jurusan agroteknologi. Mungkin ilmu yang saya sampaikan ini masihlah sangat sedikit, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan kepada para hadirin sekalian dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, dengan sekreatifnya, sesuai pengetahuan yang saya ketahui. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu agroteknologi, dan apa ada yang tahu apa itu pertanian? Sebuah kata-kata yang sangat sering kita dengar di masyarakat luas, dan kata-kata yang sering sangat kita jumpai di dunia luar sana. Nah, lalu apa ada yang tahu nih para hadirin sekalian? Agroteknologi adalah bidang studi atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana teknologi atau penguasaan teknologi pada bidang pertanian yang meningkatkan atau memperhatikan dari segi kualitas dan kuantitas. Sedangkan pertanian adalah peningkatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas bahan pangan, bahan baku industri, dan lain-lainnya, atau masih banyak lagi. Layaknya seperti perangko yang selalu menempel, yang selalu bersatu dan tidak bisa dipisahkan, selalu kemana-mana, selalu bersatu. Para hadirin sekalian, seperti itulah mungkin gambarannya. Lalu, mengapa sih kita harus menjadikan atau memilih agroteknologi sebagai pilihan utama kita? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelum, bahwa agroteknologi merupakan sumber kehidupan atau sumber energi bagi umat manusia. Karena dengan bercocok tanam, menanam sayur, menanam buah-buahan, dan menanam apapun itu adalah sebuah kegiatan hal positif. Dan seperti yang Anda ketahui, kegiatan positif adalah kegiatan yang sangat baik untuk kita ambil, karena itu sangat bermanfaat selain pada diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan seperti yang Anda ketahui, dan hal negatif itu tidak usah diambil, karena itu sangat tidak bermanfaat pada diri kita, baik kita sendiri ataupun orang lain. Dan seperti yang saya bilang, ambillah hal positif dan buanglah hal-hal negatif, karena itu sangat tidak menentukan. Selagi kita masih bisa hidup, selagi kita masih bisa bernapas, marilah kita isi hidup-hidup kita ini, kita isi waktu luang kita ini untuk mendapat waktu-waktu yang sangat bermanfaat. Lalu, pernahkah Anda berpikir jika tidak ada petani? Pernahkah Anda berpikir jika tidak ada para petani yang akan membudidayakan sumber energi atau sumber bahan pangan untuk negara Indonesia ini? Apakah yang akan terjadi jika tidak ada petani tersebut? Ya, jika tidak ada petani, maka negara tersebut akan mengalami sebuah masalah baru yang akan bermunculan. Contohnya yang pertama adalah sebuah krisis masalah kesehatan, seperti busung lapar, kekurangan gizi, krisis bahan pangan, dan lain-lainnya. Itu bisa berdampak kepada negara Indonesia ini jika tidak ada para petani. Bahkan masalah lain pun bisa akan datang bermunculan loh para hadirin sekalian. Sebagian orang
atau banyak orang, masih banyak yang berpendapat bahwa mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian yang sudah lulus menjadi sarjana pertanian dan para petani itu nantinya tidak akan bisa jauh dari mencangkul kotor-kotoran dan membajak sawah. Hal itu seperti itulah yang sangat saya tidak bisa benarkan. Seharusnya dengan pandangan-pandangan seperti itulah yang harus kita buktikan kepada orang yang berpendapat seperti itu, khususnya para sarjana pertanian, para mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian dan para petani. Ayo kita bangkitkan bersama, kita memajukan bangsa Indonesia, kita memakmurkan bangsa Indonesia lewat ketersediaan bahan pangan yang limpah. Kita buktikan kepada orang-orang yang berpendapat seperti itu bahwa pendapat mereka salah besar. Kita mampu ikut berkontribusi untuk membangun negara ini, untuk bangun sejahterakan bangsa ini lewat ketersediaan bahan pangan. Banyak cara bagi kita untuk ikut berkontribusi dalam memajukan negara Indonesia ini. Dengan salah satu caranya yaitu dengan belajar, dengan tekun, dengan giat, dan dengan yang rajin. Kita belajar, kita mencari tahu sesuatu ilmu yang belum kita ketahui, lalu kita perdalam. Kita mencari ilmu yang belum orang lain banyak ketahui. Apa sih itu pertanian? Apakah hanya seperti itu saja pertanyaan itu? Maka dari itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar dengan giat. Setelah belajar dengan giat, rajin, dan tekun untuk menuntut ilmu, kita sebagai mahasiswa juga dituntut untuk bisa mengaplikasikannya di masyarakat luas, bisa mengimplementasikannya di masyarakat luas. Bahkan kita sebagai mahasiswa ataupun lulusan mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian, itu kita bisa dapat membangun sebuah peluang usaha lewat pertanian yang bergerak di bidang pangan dan konsumsi. Di bidang yang sangat menguntungkan ini. Ya, sangat menguntungkan. Kenapa saya bilang sangat menguntungkan? Karena manusia selalu membutuhkan energi. Dari manakah datangnya energi itu? Ya, dari bahan pangan itu sendiri. Bila kita dapat mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, sehat, 4 sehat, 5 sempurna, itu kita akan mendapatkan asupan gizi, asupan kesehatan yang baik untuk diri kita sendiri, untuk tubuh kita, untuk kekebalan daya tumbuh diri kita. Dan apabila jika kita tidak mendapatkan sebuah gizi yang baik, sebuah gizi yang cukup, dan sebuah gizi yang maksimal untuk tubuh kita, untuk diri kita, untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan di luar sana, dan apalagi sedang masa COVID atau masa pandemi seperti ini, maka kekebalan tubuh kita tidaklah sangat bagus seperti kita mengonsumsi makanan yang bergizi. Maka dari itu, kenapa pertanian ini atau bidang yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah bidang yang sangat menguntungkan untuk kita dalami, untuk kita giati. Dan tentunya kita bisa mengajak masyarakat luar untuk bisa mengetahui, untuk bisa ikut berkontribusi dalam membangun kebutuhan pokok negeri ini ataupun bangsa ini agar lebih makmur dan sejahtera. Tapi tentunya bukan dengan cara memacu, kotor-kotoran, atau membajak sawah seperti yang Anda ketahui. Tapi kali ini kita melakukannya dengan cara pertanian yang lebih modern dan lebih asik. Seperti apa sih? Apakah ada yang tahu cara modern tersebut? Apakah ada yang tahu cara yang asik tersebut? Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan cara modern tersebut. Nah, ada yang bingung atau tidak nih? Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, apa ada yang tahu hidroponik itu apa? Dan apa ada yang tahu aquaponik itu apa? Hidroponik adalah sebuah pemanfaatan atau sebuah budidaya tanaman yang tidak memanfaatkan media tanah untuk cara menanamnya.
Jadi, dia hanya memanfaatkan nutrisi dalam kandungan air untuk menumbuhkan si tanaman tersebut. Sedangkan aquaponik adalah sistem pertanian yang lebih modern yang berkelanjutan dari hidroponik dan aquaculture. Kenapakah seperti itu? Karena sistem ini menggabungkan dua elemen yang berbeda, yaitu hidroponik dan aquaculture. Dalam aquaculture yang normal, itu sisa ekresi pada hewan itu akan dibuang dan terakumulasi di air dan meningkatkan toksisitas air jika tidak dibuang. Tetapi dalam aquaponik itu berbeda karena ekresi pada hewan itu tidak dibuang, melainkan diberikan kepada tanaman atau diolah pada tanaman agar dipecah menjadi dua senyawa atau dua jenis, yaitu nitrat dan nitrit melalui proses alami dan dimanfaatkan oleh tanaman sebagai nutrisi atau kandungan yang sangat baik oleh tanaman. Air kemudian bersirkulasi kembali ke sistem aquaculture dan seterusnya. Jadi pada intinya itulah proses yang dilakukan pada aquaponik, dan bisa saya gambarkan sedikit. Jadi pada intinya aquaponik itu adalah sistem pemanfaatan dua unsur yang berbeda, bisa pertanian dan juga peternakan. Kita bisa menanam atau membudidayakan tanaman seperti sayuran, lalu di dalam wadah untuk menjadi nutrisi itu sendiri kita bisa memberikan atau memasukkan ikan sebagai nutrisi untuk airnya kepada tanaman dan dikombinasikan menjadi satu yang bersifat simbiotik. Karena sistem hidroponik dan aquaculture sangatlah beragam dari macam bentuknya, maka sistem aquaponik pun menjadi sangat beragam dari dalam hal ukuran, kerumitan, tipe, dan makhluk hidup yang disesuaikan itu sangatlah rumit. Jadi, jika kita tidak bisa menempatkannya dengan betul, itu semua akan menjadi sia-sia. Jadi, janganlah kalian pernah meremehkan pekerjaan para petani ya, para hadirin sekalian. Tapi sih, saya yakin para penonton atau para orang yang sudah datang atau hadir di sini itu adalah orang-orang yang baik dan tidak pernah mencela ataupun menghina sesama yang lainnya, bukankah bangsa yang baik adalah bangsa yang rakyatnya ikut serta dalam memajukan dan mensejahterakan negeri ini, negeri Indonesia kita tercinta ini, tapi bukan yang saling mencaci, menghina, merendahkan suatu kaum yang lebih rendah. Jadi ayolah kita bersama membangun bersama, mensejahterakan bangsa atau negara Indonesia ini. Nah, jadi sekian materi 10 menit ini yang saya bawakan dan saya jelaskan pada para hadirin terhormat sekalian. Dan sebelumnya saya ingin mohon maaf bila ada tutur kata ataupun tutur bahasa yang kurang mengenakan atau yang membuat sakit hati para pemirsa ataupun para pengunjung yang terhormat sekalian. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.